silakan duduk. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu minta satu orang ke depan untuk pimpin kita dalam doa memulai pelajaran. Silakan Ibu. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi yang ini. Sekarang kami akan memulai aktivitas kami. Berkati juga yang guru kami yang akan mengajar kami, Tuhan. Sekarang kami akan belajar bahasa Indonesia, banyak Tuhan memberkati dari awal, tengah, hingga akhir pelajaran ini. Dan ini doa dan permohonan kami. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita yel ya. Semuanya. 1, 2, 3. We are one, Sendujaya Top School. Oke. Ya, baik, silakan duduk. Terima kasih, Ezra. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya. Alden. Alden. Hadir Ibu. Anggraini. Hadir Ibu. Arashid. Hadir Ibu. Cima. Hadir Ibu. Daniela. Hadir Ibu. Rupa. Hadir Ibu. Dwi. Hadir Ibu. Edgar. Hadir Ibu. Ezra. Hadir Ibu. Eka. Hadir Ibu. Griselda. Hadir Ibu. Hagai. Siapa hadir Ibu? Igede. Siapa hadir Ibu? Keisha. Wayan. Hadir Ibu. Kurnia. Hadir Ibu. Leonard. Hadir Ibu. Leonardo. Hadir Ibu. Lionel. Hadir Ibu. Maria. Hadir Ibu. Mario. Hadir Ibu. Mariska. Hadir Ibu. Mark. Hadir Ibu. Michael. Hadir Ibu. Mia. Mianya sakit? Hadir Ibu. Oh iya. Muhammad. Mulyani. Nazura. Husnul. Rafael. Hadir Ibu. Oke, baik. Berarti hari ini semuanya hadir ya? Ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, semuanya sehat? Sehat. Ya. Siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Oke, baik. Jadi anak-anak, sebelum kita lanjut pada materi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, Ibu harap anak-anak masih ingat materi pertemuan sebelumnya ya? Supaya sebentar pada saat mengerjakan soal kalian tidak bingung. Oke, pada pertemuan minggu kemarin itu kita belajar tentang struktur dan kebahasaan teks imajinasi. Ya, kira-kira siapa yang masih ingat struktur dari teks imajinasi? Yang masih ingat angkat tangan. Ya, silakan, Edra. Struktur cerita imajinasi yaitu orientasi, komplikasi, dan Bagus. Iya, benar sekali. Bagus. Tepuk tangan untuk Edra. Jadi struktur teks orientasi itu ada 3 ya. Yang pertama orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kalau bagian komplikasi itu, bagian orientasi itu kita belajar tentang pengenalan tokoh. Pengenalan tokoh-tokoh, misalnya kalau kita nonton film, di awal-awal cerita itu kan belum muncul masalah kan? Masih pengenalan tokoh, pengenalan latar. Nah, itu dia di bagian orientasi. Kemudian setelah orientasi itu pasti akan timbul masalah-masalah antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Kalau kita nonton film, semua tokoh itu baik, kira-kira ceritanya seru tidak? Tidak. Tidak seru toh? Cerita itu kelihatan seru kalau misalnya ada tokoh yang baik dan juga ada tokoh yang jahat. Ya. Jadi kalau misalnya sudah mulai timbul masalah sampai masalah itu memuncak, itu dia sudah masuk di bagian komplikasi. Jadi komplikasi itu mulai timbulnya masalah sampai masalah itu memuncak. Setelah masalah itu memuncak, pasti akan ada penyelesaian. Kalau film kan biasanya kalau mau tamat itu kan ada penyelesaian toh? Ya, itu dia masuk di bagian resolusi. Oke? Ibu harap kalian bisa ingat ini karena sebentar kalian akan mengerjakan soal yang
dari cerita imajinasi. Oke, ada pertanyaan tentang struktur ini? Tidak ada, berarti kita lanjut ke unsur dan kebahasaan dari cerita imajinasi. Ada yang masih ingat unsur kebahasaan yang pertama apa? Tunjuk tangan yang pertama. Ya, ini Albert. Iya, penggunaan kata ganti yang pertama. Yang kedua. Yang kedua siapa yang mau jawab unsur kebahasaan yang kedua? Iya, silakan. Penggunaan kata pengertian latar. Iya, penggunaan kata yang mendeskripsikan latar. Oke, baik. Yang ketiga. Iya, silakan. Penggunaan kata makna kias dan makna umum. Iya, makna kias dan makna khusus. Yang berikut. Iya, silakan. Kata sambung penanda urutan waktu. Iya, kata sambung penanda urutan waktu. Yang berikut lagi yang terakhir. Siapa yang mau jawab yang terakhir? Iya. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Iya, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Oke, baik. Iya, tepuk tangan untuk teman-teman. Baik, anak-anak. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu sebentar ya anak-anak. Ya, ini kompetensi dasar kita hari ini. Kompetensi dasar itu 3.4 dan 4.4. Yang berikut tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran ini hari ini yang pertama itu adalah menguraikan struktur teks imajinasi. Yang kedua, mengidentifikasi kebahasaan teks imajinasi. Yang ketiga, menyusun kerangka teks imajinasi sesuai struktur dan kebahasaan. Dan yang keempat, menyusun teks imajinasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Oke, berikutnya Ibu akan memberikan satu video. Ibu harap kalian bisa mengamati video ini dengan baik. Ya. Silakan mengamati video ini. Kekuatan ekor Biru Nataga oleh Ugi Aguston. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo. Susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkaran murka dan kesombongan. Disertai lorongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang, menunggu aba-aba dari Nataga. Sambung! Teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima.
Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa, mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan, dengan kekuatan mereka, mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. Hei, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami, seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun, pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. Gunakan kekuatan ekormu, Nataga, bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut. Karena banyak bola api yang padam, Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga menibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu, ia melompat bagai kilat dan menepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala tak berdaya menghadapi kekuatan ekor sendiri. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Lepo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum, mengisyaratkan hormat dan bahagia. Oke, baik. Bagaimana ceritanya anak-anak? Bagaimana ceritanya? Menegangkan juga kan? Ya. Oke, baik. Jadi sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD dan kalian kan sudah mengamati video kan? Jadi sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD dan kalian bertanya jawab di dalam kelompok tentang struktur dan kebahasan dari cerita imajinasi.
disertakan dengan teks yang tadi, video yang tadi. Jadi kalian bisa melihat juga di LKPD. Silakan Ibu kasih waktu 2 menit. Oke, silakan masing-masing punya teks. Jadi bisa lihat di teksnya masing-masing. Oke, anak-anak ingat jangan buang sampah sembarangan ya. Ya, kalian berdiskusi dan bertanya jawab tentang struktur dan kebahasaan dari cerita imajinasi yang sudah kalian simak tadi. Oke, setelah kalian bertanya jawab tentang struktur dan kebahasaan dari cerita imajinasi tadi, sekarang kalian mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari cerita imajinasi. Jadi di situ kan ada teksnya, ada 2 soal kan? Yang pertama kalian, soal yang pertama itu apa? Ya, struktur. Jadi di situ ada berapa paragraf? Ya, kalian identifikasi kira-kira yang paragraf mana yang termasuk orientasi, mana yang termasuk komplikasi, dan mana yang termasuk resolusi. Kemudian kalian menganalisis juga unsur kebahasaannya. Waktu Ibu kasih 5 menit. 5 menit bersama teman-teman di dalam kelompok kalian berdiskusi. Ingat, harus aktif ya, semua siswa harus aktif. Jangan harap 1 orang yang kerja. Semua harus kerja. Jadi kalian bagi-bagi, misalnya 2 orang mengerjakan soal nomor 1, 2 orang mengerjakan unsur kebahasaan yang pertama dan sebagainya, sehingga sebentar itu pada saat presentasi semuanya sudah selesai, tidak ada yang belum. Ya, silakan. Masih ini identifikasi dan struktur dan kebahasaan. Ya, kelompok ini kelompok berapa ini? Oke. Michael pakai masker. Ya, Edward, Albert. Ya, bagaimana Albert? Berdiskusi, jadi harus berdiskusi.
latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Ya. Oke, selesai waktunya. Ya, setelah kalian menganalisis struktur dan unsur kebahasaannya, sekarang kalian mengumpulkan hasil jawaban kalian dan kalian menyimpulkan isi dari tugas yang sudah kalian kerjakan tadi. Jadi, dikumpulkan dalam satu buku untuk dipresentasikan. Ya, silakan waktunya 2 menit juga. Ingat, tulisan itu harus jelas sehingga pada saat baca itu tidak ada yang tersendat-tersendat. Semua jawaban sama. Kalian buat misalnya ini dan ini kan kalian gabungkan bisa kalian ujikan semua jawaban. Ya, sudah tinggal presentasikan. Iya. Bukan. Oke, bagaimana kelompok ini? Sudah? Ya, mantap. Kelompok di sini bagaimana? Sudah aman. Oke, baik. Ingat sebentar yang melaporkan hasil diskusi itu suaranya harus keras. Jangan berbisik ya, suaranya harus keras. Iya, sekarang kalian siap untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Jadi perhatian di sini kalau misalnya ada kelompok lain yang sedang presentasi, kelompok yang lain itu memperhatikan ya. Jangan kalian sibuk dengan kegiatan kalian sendiri. Waktu untuk mengerjakannya sudah selesai. Jadi tidak ada yang menyelesaikan lagi. Kalian fokus untuk mendengar presentasi dari kelompok-kelompok yang lain. Kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Tapi cukup satu, sehingga waktunya jangan terbuang ya. Karena kan kita waktunya sampai jam 10 lewat. Sekarang siapa yang pakai jam 1? Ini berjam. Oh iya. Oke, kelompok 1 ini 2, 3, 4, 5. Tapi sebentar Ibu tidak panggil berdasarkan urutan seperti ini. Ibu akan buat undian. Jadi kalau kelompok Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the broadcast.
presentasikan sekarang ya. Ya, ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Oke, baik. Sekarang kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Jadi yang lain perhatikan ya. Yang lain jangan ribut. Harus perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Ya, silakan siapa yang mempresentasikan langsung dari tempat dulu. Ya, silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang struktur kebangsaan Suara harus keras di depan tidak dengar. Identifikasilah struktur cerita imajinasi tersebut. Paragraf 1 Suara orientasi. keras tidak dengar di sini. Paragraf 2 komplikasi. Paragraf 3 komplikasi. Paragraf 4 komplikasi. Paragraf 5 komplikasi. Paragraf 6 komplikasi dan paragraf 7 definisi. Nomor 2. Identifikasilah unsur kebahasaan teks imajinasi pada teks tersebut. Kata-kata. Yang pertama, seluruh binatang di tanah modul tampak bangga dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Yang kedua, tubuh mereka besar-besar dengan suara mata Ya, tajam. suaranya lebih keras lagi. Yang ketiga, mereka tidak menyadari bahaya sudah menumpuk dan kata deskripsi adalah latar tempat lakukan siluman serigala mulai menginjak pelukan bawah. Latar suasana yaitu mendengarkan dan latar waktu yaitu sampai antara lokal hutan dengan sempur. Kata dengan demikian dan makna khusus dari raut wajah mereka penuh dengan muka dan kesombongan disertai lengan panjang saling berpelukan di bawah air tersebut. Satu kali tenaga utama pada pertama saat yang dipeluk ketiga. Yang kedua mereka tertawa di meja binatang-binatang ketika dalam gelombang api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Kata atau ungkapan Ya, bukunya jangan tutup dulu. tiba-tiba Nagata memimpin barang seluruh binatang di tanah modal segera melesat berbelok ke pohon. Penggunaan dialog atau komunikasi dengan cerita tersebut teriak Nagata sambil menyanyi dengan bersama. Yang kedua, hai ada menyanyi dengan bola api bendera penyelamatan. Yang ketiga, gunakan kekuatan kolonial Nagata titik dari tablet karena Iya, bagus. Tepuk tangan. Ada kelompok yang menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 1, kelompok 3? Pas. Oke, baik. Berarti sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Siapa nomor 2? Iya, silakan. Ya, suaranya harus keras. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks imajinasi. Identifikasilah struktur cerita imajinasi tersebut. Paragraf 1 orientasi. Paragraf 2 komplikasi. Paragraf 3 komplikasi. Paragraf 4 komplikasi. Paragraf 5 komplikasi. Paragraf 6 komplikasi. Paragraf ke-7 resolusi. 2. Identifikasilah unsur kebahasaan teks imajinasi pada teks tersebut. Jawaban. Kata ganti. Jamak mereka dalam kurung para binatang di tanah modal. Latar tempat tanah modal. Latar waktu hari itu dalam kurung hari di mana para pasukan berjuang untuk membela tanah air mereka. Latar suasana menegangkan. Makna khusus semut, rayap, tikus. Makna umum binatang. Kata sambung penaga urutan waktu saat yang ditunggu pun tiba. Penggunaan kata ungkapan keterjutan. Tiba-tiba pasukan serigala datang keluar dari kabut dengan jumlah pasukan yang banyak. Penggunaan dialog kalimat langsung dalam cerita. Serbu teriak. Taga sambung menyambung dengan seluruh kalimat. Terima kasih. Sudah? Iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok. Yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, ya silahkan. Ibu harap yang baca itu suaranya harus keras ya. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, paragraf 1 Suara lebih
orientasi karena di awal kita melihat tokoh utama. Paragraf kedua, komplikasi karena masalah dimulai dengan peraturan. Paragraf ketiga, komplikasi. Paragraf keempat, komplikasi. Paragraf kelima, komplikasi. Paragraf keenam, komplikasi. Paragraf ketujuh, resolusi. Resolusi. Penggunaan kata ganti Nagata dan Dewi Kamu. Yang kedua, latar dan tempat. Pasukan Siloman serigala mulai menginjakkan pulau tanah Modo. Latar suasana menegangkan. Latar waktu pada saat peperangan. Ketiga, pilihan bagian kata dengan makna hias dan makna khusus. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan disertai golongan panjang saling bersaut di bawah air hujan. Kata sambung penanda bukan waktu. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam seluruh naik tubuh mereka. Kelima, penggunaan kata ungkapan terlibutan. Tiba-tiba Nagata, pemimpin perang seluruh binatang di tanah Modo, segera meleset menyeret ekor hidung. Enam, penggunaan dialog. Kalimat langsung dalam cerita. Teriak Nagata sambung menyambung dengan seluruh panglima. Kesimpulan bahwa setiap cerita imajinasi memiliki unsur dan struktur yang menyusunnya menjadi cerita imajinasi. Iya. Sekian dan terima kasih. Iya, bagus. Oke, yang berikut. Yang nomor urut 4. Silakan. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang teks imajinasi. Ya. Soal yang pertama, identifikasilah struktur cerita imajinasi tersebut. Paragraf pertama berbicara tentang orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat komplikasi, yang kelima komplikasi, yang keenam komplikasi, dan yang ketujuh resolusi. Ya. Yang kedua, identifikasilah unsur kebahasaan teks imajinasi pada teks tersebut. Penggunaan kata ganti. Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami. Latar tempat. Pulau Tanah Modo. Waktu. Saat perang antara Kujang Hutan dengan Sejuk. Suasana menegangkan. Kata khusus. Semut, rayap, dan tikus. Kata umum, binatang. Makna kias. Raut wajah mereka penuh dengan angkaran murka, kesombongan disertai golongan panjang saling bersautan di bawah air hujan. Kata sambungan penanda waktu. Saat yang ditunggu pun tiba. Kata ungkapan terkejut. Tiba-tiba Nataga memimpin perang seluruh binatang di tanah Modo. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Serbu, teriak Nagata sambung menyambung dengan seluruh panglima. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, bagus. Iya, baik anak-anak. Jadi dari hasil pekerjaan yang sudah kalian kerjakan tadi, yang pertama itu, yang nomor 1 itu ada berapa?
kedua itu mengidentifikasi unsur kebahasaan kan tadi? Ya, unsur kebahasaan yang pertama itu adalah penggunaan kata ganti. Ya, tadi kelompok yang sudah melaporkan hasil diskusinya itu juga itu dengan semuanya sudah menjawab dengan benar. Karena ada beberapa kata ganti yang ada di dalam teks, bukan hanya satu. Jadi tadi kelompok ini beda, kelompok ini juga beda, kelompok yang di belakang juga beda. Tapi semuanya itu benar, tidak salah. Jadi kalian sudah paham tentang penggunaan kata ganti. Yang berikut satu lagi itu adalah penggunaan kata yang mendeskripsikan latar. Latar ada berapa latar? Tiga. Toh. Latar tempat. Latar tempatnya tadi di mana? Pulau Tanamodo. Pulau Tanamodo. Latar waktunya itu adalah pada saat peperangan. Peperangan yang terjadi antara serigala dengan binatang-binatang di hutan yang dipimpin oleh Nataga. Yang berikut lagi, ini latar suasana. Suasana yang tergambar dalam cerita tadi itu bagaimana? Menegangkan suasana yang tadi ya. Iya. Unsur yang struktur aspek kebahasaan yang berikut itu adalah penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Itu tadi ada satu jawaban itu adalah saat apa? Saat yang ditunggu. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Oke, baik. Yang berikut itu tentang ungkapan keterkejutan. Ungkapan keterkejutan tadi diawali dengan kata tiba-tiba. Ada kan di paragraf yang keberapa tadi itu? Tiba-tiba. Kemudian yang terakhir itu adalah penggunaan kalimat langsung. Ada beberapa juga yang ada di dalam teks tadi. Itu perhatikan yang sudah disampaikan oleh kelompok ini semuanya sudah betul. Ya, nanti sebentar tugas kalian itu dikumpulkan, nanti baru nilai ya. Bentar. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang materi yang baru saja kita selesaikan? Pas, sudah paham tentang struktur dan kebahasaan cerita imajinasi? Sudah paham, baik. Jadi nanti Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, siapa namanya? Michael. Ya, berdiri Michael. Ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah teks imajinasi memiliki struktur orientasi, komunikasi, resolusi, dan kebahasaan, penggunaan kata ganti, penggunaan kata yang menjerat panca indera untuk mendeskripsikan latar, penggunaan pilihan kata dengan makna kias maupun makna unik. Sekian. Iya, baik. Terima kasih Michael, tepuk tangan. Oke, baik anak-anak. Sebelum itu, sebentar Ibu akan bagikan soal pilihan ganda 10 nomor. Kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Bisa? Bisa. Oke.
baik-baik baru jawab. Jadi kalau kita bahasa Indonesia itu lebih banyak dia menggunakan teks. Jadi jangan malas untuk membaca teks. Harus rajin-rajin membaca teks. Ya, langsung ditulis optionnya. Baca teksnya baik-baik baru jawab. Ya, waktunya 3 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Ini sudah selesai. Ini apa ya? Ini kenapa dicoret? Yang benar ini. Oh iya, kasih lebih jelas maksudnya kalau teman yang periksa nanti pimpinnya bisa ini. Oh iya, di pekerjaan kalian jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama. Sudah? Sudah. Ya, kita menunggu teman-teman yang lain. 1 menit lagi. Kenapa? Sakit? Tidak makan kali. Sudah selesai semua? Sudah. Siapa yang belum? Ya, cepat. 1 menit lagi. Ingat
nama ditulis di pekerjaan kalian. Yang kelompok ini semua sudah selesai? Ya, dikumpulkan di satu orang, dikumpulkan. Ini sudah selesai semua? Sudah. Ya, dikumpulkan. Ini juga dikumpulkan kalau sudah selesai. Ini sudah dikumpulkan. Dikumpulkan yang pekerjaannya, bukan teksnya, pekerjaannya. Ini sudah selesai, dikumpulkan. Boleh. Ya, sudah terkumpul semua? Sudah. Ini sudah terkumpul semua? Cepat. Ini sudah semua? Sudah. Ya, cepat. Ini sudah terkumpul semua, teman-teman? Ya, cepat. Kenapa terus ulang lagi? Tidak apa-apa, di kertas tidak apa-apa. Yang penting ditulis namanya. Oke? Ya. Mari kelompok ini. Sudah dikumpulkan semua? Hei. Ya, ini dibagi, diperiksa baik-baik. Kelompok ini mana sudah terkumpul? Ini? Ya, ini. Ya, ini sudah? Sudah Ibu. Ya, cepat yang di sini. Cepat. Langsung tidak boleh lagi dia punya itu, langsung oke saja. Sudah semua? Ini yang belum dapat tadi kan? Ya, ini bagi periksa ya. Ingat anak-anak, periksa teman punya itu harus jujur. Kalau salah dikasih salah, kalau benar dikasih benar. Jangan salah kalian benarkan, benar kalian salahkan ya. Harus jujur. Kalau ketahuan kalian ganti jawaban teman itu akan kurangi nilai kalian nanti. Jadi periksa harus sesuai dengan jawaban dari teman. Dede, ini tulis nama. Cepat. Iya, dengar ya, periksa baik-baik punya teman. Cepat ini gede. Oke. Ya, kita mulai soal nomor 1. Nomor 1 siapa yang mau jawab soal nomor 1? Ya ini yang ya nomor 1 jawabannya apa? Kutipan teks tersebut merupakan struktur teks imajinasi bagian komplikasi. Ya benar, bagian komplikasi ya. Itu ya bagian komplikasi. Kalau benar dicentang saja, kalau salah dicoret. Ingatkan sekali lagi, bisa baik-baik jawaban teman. Yang berikut, nomor 2, unsur kebahasaan. Nomor 2, Leon. C, Ibu. Ya? C. Nomor 2 jawabannya C. Iya, benar. Kata sambung penanda urutan waktu di situ adalah kata sesampai. Ya, C. Yang berikut, nomor 3, susunan. Ya ini, IGD. C, 3, 5, 1, 4, 2. Ya, C. Oke. Yang berikut, soal nomor 4. Ya ini, soal nomor 4. Jawabannya apa? Bapak selalu menikmatinya. Ya, betul. C. Yang berikut, soal nomor 5. Bagian resolusi. Di sini yang belum. Ya, di sana jawabannya apa? Nomor 5. Ya? Iya, jawabannya itu D. Yang ditanyakan adalah bagian resolusi. Yang berikutnya nomor 6. Peristiwa-peristiwa di atas dapat disusun menjadi teks narasi sebagai berikut. Nomor 6. Ya, Stefani. Jawabannya benar? Iya, jawabannya benar adalah D. Nomor 6 jawabannya benar adalah hari di dalam kamar. Ya, betul. Yang terakhir sudut pandang. Ya, Hagai.
PR. Ya, kalian menyusun kerangka ini sebelum kita menyusun teks imajinasi kita harus menyusun kerangkanya. Kalian menyusun kerangka cerita imajinasi sesuai dengan topik yang kalian pilih sendiri. Topiknya itu kalian pilih sendiri. Temanya tentang apa terserah dari kalian. Mau temanya tentang persahabatan terserah. Buat kerangkanya dulu. Sebelum kita menyusun kan kita buat kerangkanya dulu. Kalau sesuai dengan tema yang kalian tentukan. Nah, dari kerangka yang kalian buat, misalnya kalian temukan ada 5 kerangka, kalian kembangkan kerangka-kerangka itu menjadi sebuah cerita imajinasi yang menarik. Dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi cerita imajinasi yang kalian buat nanti itu harus ada orientasinya, harus ada komplikasinya, harus ada resolusinya. Harus sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Ya, buat kerangka cerita imajinasi, kemudian kalian kembangkan menjadi cerita imajinasi yang menarik sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Ya, buat kerangka cerita imajinasi. Sudah buat kerangka cerita imajinasi sesuai dengan tema yang kalian tentukan sendiri. Temanya kalian mau buat tentang persahabatan terserah. Kemudian dari kerangka-kerangka yang sudah kalian buat itu kalian kembangkan menjadi cerita imajinasi. Ingat, cerita imajinasi itu memiliki keanehan atau keunikan. Dan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita imajinasi itu memiliki kesaktian. Ya, tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita imajinasi itu memiliki kesaktian. Jadi apa yang tidak terjadi di dunia nyata kalau di cerita imajinasi itu ada ya? Apa yang tidak terjadi di dunia nyata di cerita imajinasi itu ada? Sudah selesai tulis soal semua? Sudah. Ada pertanyaan tentang tugas? Ya, silakan Muhammad. Ya. Jadi kerangkanya kalian buat sendiri, kalian kembangkan sendiri. Tapi kalian bisa lihat contoh yang ada di YouTube misalnya. Tapi bukan berarti kalian kutip lurus-lurus cerita yang ada di YouTube ya. Kalian harus buat sendiri, berimajinasi, berkhayal untuk buat sendiri. Ada lagi pertanyaan? Ya, bagaimana pertanyaannya apa? Ditulis atau diketik? PR-nya kalian mau tulis sana juga boleh, kalian mau ketik juga boleh. Tapi kalau saran dari ibu, kalian tulis sana tidak apa-apa. Kalian menulis, tulisan kalian latihan menulis toh? Kalian ketik terus nanti kalian punya huruf, ada yang hurufnya seperti huruf dokter yang tidak bisa dibaca ya. Jadi tulisannya harus rapi kalau pasangan ya, supaya ibu bisa baca dengan jelas. Kalau ibu baca tidak jelas, ibu pasti nilainya kurang. Ibu kurangi nilainya. Oh ya, kalau ditulis tangan berarti ditulis di kertas folio bergaris, yang kertas yang panjang itu. Ya. Oke. Masih ada lagi pertanyaan? Pas. Nanti kita pertemuan berikutnya itu kita sudah masuk di materi bab yang ketiga. Materi bab ketiga itu tentang teks prosedur. Dan kita belajar tentang teks prosedur. Jadi di rumah